Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Selamat datang bagi tamu-tamu yang dari luar kota. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi jemaat Tuhan yang sudah berhari-hari ada di luar negeri, di luar pulau, dan di luar kota. Tapi saya belum pernah dengar di luar planet belum, karena kita belum bisa tamasya ke stasiun ruang angkasa. Jadi baru batasnya selamat datang kembali yang baru datang dari luar pulau, di luar negeri. Hari ini kita masuk dalam rangka 4 Januari. Hari ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini juga kita akan memanggil ke depan orang-orang yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di bulan Januari. Mari kita jalani ini dengan penuh sukacita. Kata orang, langkah pertama jika lancar itu sudah 50% menyelesaikan sampai akhir perjalanan. Hari ini Bapak Ibu sudah menang, katakan amin. Bisa bukan bagi Tuhan Yesus. Sementara orang-orang lain mungkin sempat, mungkin bisa, mungkin dapat, tetapi memilih untuk tidak hadir ibadah. Itulah kenyataan di dunia sana. Dan kita akan belajar bersama-sama. Karena hari ini adalah hari pertama, saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Natal sekali lagi dan tahun baru bagi kita semua yang mungkin baru bertemu dengan saya, atas nama keluarga, Gembala Pastoriku, pribadi dan semua sisi kepengurusan gereja Gereja Mantalima mengucapkan kepada kita semua, baik yang di bawah maupun yang di lantai atas. Luar biasa sekali, penuh seperti di atas, sampai mungkin kita akan kirim lagi di kipas rendah ya, di situ kan. Di atas ramai puji Tuhan, semua akan hadir dengan luar biasa. Hari ini kita memulai dengan luar biasa. Dan seperti biasa, saya akan sampaikan tema tahunan kita. Saya jemput kita semua berdiri dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kita baca sebuah ayat yang menjadi ayat emas untuk menjiwai setiap esensi dari 12 bulan. Saya nanti akan bagikan 12 bulan itu tema bulanan, tema mingguan, sehingga ini akan dipakai di dalam seluruh peribadahan konser, wadah sekolah minggu pemuda remaja kaum pria wanita, rayon-rayon, dan semua pertemuan. Sekalipun mungkin kita akan ada sub-sub judul dari setiap tema sentral. Tema hari ini berbicara tentang fruitfulness in Christ, berbuah di dalam Kristus. Visi kita bertumbuh menjadi serupa Kristus, misi kita memperlengkapi jemaat sampai mencapai kedewasaan penuh, dan ending goalnya adalah kita semua pada ujung-ujungnya Tuhan cari apa yang bisa di Tuhan, buah. Sehingga ayat ini akan menjadi sebuah ayat utama sentral tema tahunan 2026. Saya launching tema tahunan fruitfulness in Christ. Minggu depan akan dimasukkan dalam Madi, dan hari ini adalah minggu pertama kita akan bicara tentang Kristus pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 8, berbuah banyak. 1 dan 3. Hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Silakan dipuji. Dalam hal inilah Bapakku yang di surga tentunya dipermuliakan. Untuk apa kita berbuah? Bukan untuk kita dipermuliakan, bukan untuk komunitas kita dipermuliakan. Andai saya adalah satu pokok anggur, satu ranting-ranting anggur, saya bersama Bapak Ibu sebagai kumpulan ranting-ranting, dan ketika ranting-ranting anggur itu berbuah, tidak pernah tertulis di Alkitab, bahkan dalam buku pedoman perkebunan dan pertanian, ranting minta dipuji karena buah bukan dari ranting, buah dari pokoknya yang disalurkan melalui ranting. Tugas buah hanya harus setia menjadi tempat bergantungnya buah. Kalau ranting lepas dari pokok anggur, Yohanes 15 di ayat yang berkata, engkau akan menjadi kering, kemudian
dikumpulkan orang ayat 6 dan dicampakkan ke dalam api, endingnya dibakar. Saya tadi sebelum naik seperti diingatkan dalam kitab Hagai, mari kita sama-sama baca. Di awal tahun kita akan sedikit refleksi untuk hal-hal apa yang harus kita benahi dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan diri pribadi. Bapak Ibu, jujur manusia dengan seringnya kita melihat medsos, kita terlalu sering mengetahui dan melihat hal-hal yang tidak penting dari orang lain. Orang berkumpul kita lihat, orang nanam pohon di pinggir sungai kita lihat. Ih, kasihan ya, injak tai bebek, padahal tidak penting benar. Dulu tidak ada orang syuting dia nanam pohon di pinggir sungai, lalu dikomentari orang satu dunia, lalu komentarnya lebih banyak, ih bebeknya ada berapa, ya ampun kasihannya kakinya. Padahal dulu zaman kita pada nenek moyang jangan kan injak, maaf, kotoran binatang, tak pelanting jungkir balik di atas gunung pun tidak ada yang komen, karena tidak ada yang perhatikan. Kita terlalu sering memperhatikan yang lain. Sebelum saya naik, saya diingatkan dalam kitab Hagai, kenapa kita menjadi pengkritik yang luar biasa? Karena yang kita lihat semut di ujung samudra, padahal kata Yesus bilang, balok di matamu kau tak lihat, yang di ujung seberang sana semut kau perhatikan. Ih, semutnya kok hitam menggigit, padahal ada balok gajah di depan mata kita. Jadi pepatah semut di ujung lautan melihat gajah di ujung mata itu sudah diambil dari Alkitab. Yesus pakai kata balok di matamu. Saya tidak akan bisa melihat dokter kandidat lambung tasrik dia pakai baju apa, tapi kita bisa tahu-tahu kita bisa lihat dia bajunya mirip bro, mirip ya ampun, dan setrika ada bro, kancingnya lepas, padahal kancingnya di 5 lepas, nggak pakai baju dia telanjang bulan, dia ngurusin baju orang lain. Yesus bilang balok di matamu tidak kau perhatikan, kau yang memperhatikan orang lain di ujung sana. Ini saya belum naik, saya masih diingatkan dalam kitab Hagai. Kita perhatikan kitab Hagai pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca. Saya tidak perlu suruh berdiri, kita sama-sama baca Hagai pasal 1 ayat yang ke-2. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mengiari rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang R-nya besar rumah Tuhan ini tetap menjadi runtuhan. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saya ulangi ayat 5, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan siapa? Keadaanmu. Kalau kita baca dalam konteks ini, siapa yang saya perhatikan? Diri saya sendiri. Kalau saya perhatikan pelayanan yang lain, gereja yang lebih megah, lebih wow, saya tidak akan pernah bersyukur. Aduh, panas. Aduh, belum ada videotron, cuma rolan F8. Padahal impian produksi dapat Nobel, step 3, step 5, yang harganya 200 juta. Saya lihat ada podium ini udah 10 tahun tidak diganti-ganti. Saya lihat bunganya, aduh, bunga plastik. Coba pakai bunga segar, sound system cuma 1 jutaan, yang lain 2 miliar. Pusing kepala saya. Kepala bapak itu juga pusing. Yang diperhatikan tetangga, tetangga saya mobilnya bagus, ganti-ganti setiap 5 jam. Saya setiap 5 abad, dia kalau masih hidup. Aduh, istriku dulunya langsing, sekarang langsung, pakai nama langsang.
lewatlah kopi. Kayaknya seger, bening. Balik rumah, alamak, pakai bendo, pakai rok rambut, pakai daster, kepek-kepek. Aduh, enggak seru. Lihat bapak, alamak, pak kerja lah pak. Coba lihat tuh, berewok, nyambang, pakai jim. Aduh, mata enggak ada, kerennya. Nengok bapak, alamak, bapak kunci pak, baik. Orang six pack bapak one pack. Aduh, paling hebat J-pack itu bahasa Cina dua lipat dua, ya kan? Dulunya wah bisa kayak apa? Sekarang gini, karena ke depan terlalu banyak alasan yang dapat kubikin jika aku lupa perhatikan keadaan kita sendiri. Kalau Alkitab hadir 1 ayat 7 berkata, sama-sama katakan 2 kalimat terakhir, 1 dan 3. Perhatikanlah keadaanmu. Saya setelah tadi saya lebih keras 10 kali dari 1 dan 3. Perhatikanlah keadaanmu. Lagi. Perhatikanlah keadaanmu. Lebih keras lagi. Perhatikanlah keadaanmu. Pak Pendeta, perhatikanlah keadaan diri sendiri, lingkungan sendiri, sebelum kita mengkomparasikan orang dan lingkungan lain. Kayaknya lebih bagus dari lingkunganmu. Siapa bilang? Orang Indonesia ke Jepang, jujur kami pernah ke sana ya Pak ya, izinkan Tuhan ya, tidak boleh kan cerita boleh, izin dulu boleh Pak Mahfud, boleh, karena ini salah satu advisor saya juga, Bapak kalau cerita yang heboh-heboh satu tahun nanti kira sombong lah. Kalau aku tidak pernah ke Jepang, kalau aku bilang pernah itu namanya bohong. Kalau saya tidak pernah ke Bethlehem, kalau ngomongin ke Bethlehem terus 10 kali dalam sehari, itu sudah bohong, ulang terakhir kan? Kita ke sana. Saya pikir ini negara luar biasa sekali. Duduklah kami di toilet terminal bis umum. Saya ulangi, terminal bis umum. Model-model sosok, model-model yang di luar kota lah. Duduklah kita di WC kan, hangat, keluar angin. Terus keluar Bapak itu tahu apa? Video game, tablet. Cuman saya bisa mau BAD lama cepat-cepat nih. Main halaman bahasa Inggris lagi. Main. Digeser ke Netflix, nonton. Ngapain bayarkan? WC di terminal umum, keluar sendiri tablet. Yang suka video game main game. Gimana mau 1 menit duduk? Orang Indonesia di situ paling lama keluar dari WC, kan nggak selesai. Main game, nonton, masa kalau lalu negara apa? Kerennya negara Jepang. Untuk sisi ini benar. Hari ketiga kami jalan-jalan ke Gunung Fuji. Kami nginap malam. Saya perhatikan sore-sore lagi. Hati saya agak lain. Saya tahu ini negara itu tidak berdasarkan firman Tuhan apalagi Yesus. Agama mereka adalah menyembah dinamisme, gunung-gunung, batu-batu. Sebagai anak Tuhan, sebagai ya ada sedikit kepekaan. Kalau saya rasa agak enak. Ini burung gagak banyak hitam-hitam. Burung gagak ini musuhnya burung merpati. Tidak pernah burung gagak dilambangkan sebagai lambang perdamaian. Yang lambang perdamaian cuma burung merpati. Kadang-kadang. Amin. Betul. Malam ini istri saya, Pak, boleh tidak? Pak, kenapa? Kelamaan mainnya, main game di dalam sini. Tidak Pak, kok merah-merah ini? Kata Yesus. Singkat cerita, ini istri saya. Kencingnya merah. Di negeri orang, di kampung orang, nggak bisa cari obat, nggak bisa telepon Dr. Victor Sedega, nggak bisa telepon Florida Sedega, apalagi Dr. Robert Mustafa ada di atas. Ya sudahlah, jurus anak Tuhan yang masih tinggal tumpang tangan dalam nama Yesus dalam kuasa kesalahan tanya dalam nama Yesus baru kasih ini. Jadi Tuhan sendiri. Betul Pak, Bapak Ibu. Besok pagi kami naik ke atas dasar Gunung Fuji, ada hutan yang terkenal, saya akan cari di Google di IG.
di Jepang, hutan itu terkenal dengan bunuh diri. Saya dikasih tahu sama tour guide-nya, Bapak bisa lihat kiri dan kanan, itu jalanan sekarang sudah banyak, dulu hanya Jepang. Itu mobil kalau lewat bisa bernyanyi. Dari paling yang enak, dia pasang kayak sekat-sekat itu diambil dengan satu urutan yang tertentu, sehingga ketika bis bergerak dengan kalau 40 km per jam dia lagunya ini, kalau bisnya lebih cepat 70 km per jam lagunya ini. Itu aduh susah kayak bumi dan langit lah bandingkan dengan benua udara. Apalagi Parwasa misalnya jauh sekali, tidak terpasang di otak saya lah ini model benar ini. Tapi waktu dia ngomong, coba Bapak Ibu lihat di bis kiri kanan itu, ini baru sampai kata bahasa Dayak di mana itu ada gantungan baju jas dengan sepeda. Itu tadi malam tidak ada. Saya pikir mau kasih tahu orang lagi cari durian atau cari karet rebung di hutan. Itu barusan bunuh diri, Pak. Barusan bunuh diri. Teman-teman itu lagi Pak, itu tuh ada motor Pak. Itu barusan bunuh diri. Tadi malam belum ada. Jumlah penduduk yang bunuh diri di Jepang tertinggi 3 besar dari 5 besar. Apa yang orang kaya, terkenal, canggih, banyak duit, jiwa dan roh mereka tidak ada Yesus. Hari ini kita masuk dalam sebuah tema sentral. Kalau Desember kita mulai dengan tema Solus Christus, Kristus saja cukup. Karena kalau engkau memperoleh dunia tapi kau kehilangan nyaman, sia-sia. Saya dengan sia-sia. Untuk apa punya pelayanan sendiri ke abang, tapi pendetanya sendiri maaf masuk neraka? Saya tidak mau pakai bahasa-bahasa ini. Adakah pendeta di neraka? Ada. Bukan saya menghakimi, ada bukunya orang yang pernah neraka. Adakah penginjil masuk neraka? Banyak. Apa yang lain? Saya harus ngomong begini supaya saya tahu di awal tahun ini saya harus lebih memperhatikan keadaan saya. Katakan amin. Amin. Sama-sama katakan perhatikan keadaan saya sendiri. Perhatikan. Dengan kita memperhatikan keadaan saya jadi tahu, oh sepatu saya rupanya harus dilap. Oh rupanya kancingnya mau lepas. Jangan terlalu mikir kancing orang lepas. Jangan kancingmu udah lepas semua, bahkan tak pakai baju, jangan pulang. Tuhan bilang, perhatikan tempatkanlah Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Pokok-pokok anggurmu, tanda petik yang lain itu sia-sia. Mereka tidak akan menyelamatkan engkau. Dan orang yang bunuh diri, saya berani katakan di atas mimbar yang kursi, langsung masuk neraka, dan kena sampai sini. Tidak ada lagi yang menginjil di dunia roh hati. Sorry, enak aja. Lihat, ini kan di neraka ada Injil, siapa tahu ada penginjil apa masuk ke neraka, lalu aku bertobat di neraka, lompat, naik lift, pindah ke surga, nyaman betul hidup kau. Saya pernah ngomong ini dalam kopi sama orang yang tidak dapat ilmu sesat dari mana. Tidak apa-apa Pak, hidup aja sembarangan. Lalu kalau masuk neraka, tidak masalah. Kalau tidak salah ada pengajaran, penginjilan dunia orang mati. Nanti ketika saya di situ, datang kalau penginjil. Tobatkan saya tobat Pak di neraka, masuk surga, nyaman pala dan turun. Untuk apa dengan cari-cari? Buat neraka. Neraka sebenarnya tidak untuk disiapkan kita untuk manusia. Katakan amin. Neraka itu tempat iblis. Amin. Amin. Tapi iblis sengaja kemana? Tak rela dia. Kau ganteng, kau kaya, kasih sedikit angin-angin sombong. Aku ingin seperti Tuhan. Tuhan datang, siapa kau? Dibuang sepertiga malaikat itu. Malaikat dibuang. Tidak ada ampunnya. Itulah Lucifer dan antek-antek dan gerombolannya. Apalagi saya dan kita yang hanya terbuat dari lalaian yang tak berguna. Perhatikanlah keadaanmu. Ini buat kami juga semua, betul ini. Tidak ada semua firman itu hanya untuk ke arah sana. Ini ke arah sini karena John, hambaku, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaan.
Kenapa orang bisa mengeluh? Karena dia perhatikan yang lain. Yang lain lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih terkenal, lebih ngetop, lebih bagus, lebih keren, lebih. Nengok kita, lama gak tahu nih muka kamu, tak berik sekali. Jangankan bersyukur, rahasia untuk bersyukur. Tapi firman Tuhan tadi di awal kita berkata, kita kembali ke Yohanes 15. Rahasianya adalah kamu berbuah banyak, ayat 8. Tetapi berbuah banyak itu karena tujuan kita supaya Bapa dipermuliakan. Kenapa kekayaan dan kemakmuran kemodernan orang Jepang tidak membawa dia memuliakan Bapa di surga? Satu, karena dia tidak mengenal siapa itu Tuhan yang benar. Dua, roh dan jiwanya kosong. Sudah perlu. Kita perlu uang, ngomong sangat perlu. Pelayanan Tuhan tidak perlu, materi perlu, dunia ini materi kebendaan perlu. Tapi hanya pakai sampai pada batas keinginan mata, keinginan daging dan duniawi saja. Tiga hal ini tidak akan memboncengmu ke surga. Yang membuat kita ke surga hanya Yesus. Dan firman Tuhan mengingatkan saya dari dalam hati sahabat tadi. Perhatikanlah keadaanmu. Ayatnya tidak ngomong begini. Perhatikan keadaan orang lain, baru kamu. Tidak. Jadi hari ini saya katakan di hadapan Tuhan yang kudus. Kalau ada di antara kita yang merasa masih kurang, bukan malah mengundurkan diri atau kendor. Tuhan, kayaknya aku agak menjauh dari pokok anggur yang benar. Sehingga suplai oksigen, nutrisi, gizi, fosfat, kalium, nitrogen, NPK, nitrogen, fosfat, kalium harus dimasukkan dalam pupuk kelapa sawit pupuk pendeta, kelapa sawit kecil buahnya. Kau pupuklah ya di belangkon. Lama tidak dipupuk kan kebun, ya kan? Lalu beliau memupuk kebunnya, berbuahlah pula kan? Betul ya Pak? Dan diceritain seperti ini, sedangkan kelapa sawit saja perlu buah, perlu pupuk. Apatah lagi kita harus perlu dipupuk oleh firman dan kuat besar. Sekarang amin. Amin. Saya sering sebenarnya sambil nyamar jaga mixer di belakang. Dengan kasih Kristus saya bukan untuk mengapa-ngapain kita, tapi saya masih melihat mulai dari awal pertama, saya masih merasakan ada 1, 2, 3 orang yang belum konsentrasi untuk betul-betul kita masuk gereja ini karena mau menyembah Tuhan. Jujur saya ngomong dengan kasih Kristus, saya tidak akan sebut nama dan siapa. Kita sama-sama saling memperhatikan. Kita ini bagian dari keluarga sendiri, katakan amin. Makanya saya memperhatikan keluarga sendiri, betul. Saya tidak memperhatikan keluarga orang lain. Mau dia mau pakai video sebesar stadion terserah, mau lightingnya laser sampai putus itu mobil kena lasernya terserah. Saya memperhatikan saya dan keluarga saya, katakan amin. Amin. Dan keluarga adalah saling mengingatkan, bukan untuk mengkritik, untuk mematikan atau untuk melepaskan. Sadar saya bisa sedih. Untuk apa kita ke gereja? Kalau hati roh kita konsentrasinya ke yang lain. Firman Tuhan tadi betul sebelum naik saya sendiri ingatkan bahwa harga sampai 5 saya masuk tahu bukan berarti suruh fokus ini, suruh perhatikan keadaan. Mungkin kita di belakang agak susah memperhatikan keadaan anak-anak yang ngomong dan berlari sama sini, tidak masalah. Itulah kenapa kita mengharuskan Bapak Ibu ke depan. Karena kadang-kadang di belakang dan di atas mungkin ada suara-suara yang agak mengganggu dan disini. Perhatikan keadaanmu. Saya ulangi sekali lagi, saya mau masuk di Yohanes 15 kayaknya sekali lagi ke sini. Karena kita bisa menjadi lemah kalau kita perhatikan orang yang lebih bagus dari saya. Kita jadi malas kerja kalau kita lihat orang yang tidak kerja bagus-bagus, gajinya lebih tinggi dari aku. Aku kerja bagus-bagus, jujur, lurus, tulus, malah aku diomongin orang. Ini yang kerjanya tidak bagus, curi, naik gajinya. Malas kita jadi, malas kerja kayak gitu. Bagus aku keluar.
Kita perhatikan lagi yang lain. Aduh, keluarga ini bagaimana harmonis sekali. Ini suamiku kok begini, ini istriku begini, ini anak-anakku tidak sopan. Terlalu banyak alasan sehingga kita kehilangan sukacita. Kenapa kita bisa kehilangan sukacita? Karena sukacita kita diukur dari kesenangan orang lain. Kenapa kita bisa hilang sukacita? Karena sukacita diukur dari seberapa banyak orang yang ngomongin. Saya tunggu Pak supaya sampai orang tidak ada yang ngomongin. Tidak mungkin, karena kita akan bisa lebih besar hebat dari Yesus, betul? Yesus sudah sempurna, betul? Jangankan diomongin, bahkan dihina, didai, disalibkan pun dia, betul? Kita belum sampai disalibkan, belum sampai dipukul lagi kepalanya. Kalau disokong sekali orangnya yang ini, dipakukan lagi disalib. Ini beres, inilah raja orang Yahudi dari Nazaret, Yesus Nazaretus. Itu penghinaan. Tulisan ini itu bukan pemujaan dan pemuliaan Yesus. Itu tulisan yang menghina Yesus. Ini orang mengaku-ngaku raja orang Yahudi dari Nazaret. Apakah Yesus langsung keluarkan jurus api? Maksudnya ketemu semua musuhnya, walaupun bisa, bukan style Yesus. Katakan amin. Amin. Bukan stylenya Yesus untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Katakan amin. Amin. Apalagi kita, siapa yang mengaku sebagai pengikut dan anak-anak Tuhan Yesus, angkat tangan begini. Oh, dari Yesus. Ini kita nggak ada, bukan anak Tuhan Yesus. Yesus keluar nih. Siapa yang mengaku dia adalah pengikut Yesus? Gunung kencing berdiri, acong pipis belah. Yesus disalibkan. Memang kita tidak langsung ikut disalibkan, tapi ada. Baca itu, nonton itu. Ada orang disalibkan benar-benar, tapi sebelumnya sudah disuntik dengan antibiotik, kemudian pakunya disterilkan, dipaku benar-benar. Tapi sebelumnya diminum doping dulu. Mungkin obat-obat psikotropika yang membuat dia anti salib. Mungkin ya, mungkin. Demi mengikuti, meneladani apa yang Yesus alami. Mungkin dia bisa cerita nanti di rumah. Gila, kalau kena paku tangan, berapa bulan ini baru tembus lagi bulan ini. Luar biasa itu Tuhan Yesus ya. Tidak salah menyembuhkan orang, melakukan mukjizat, kena hina, difitnah, dicaci maki, diludah, tidak balas, ditombak lagi, tidak balas, dimasukkan mahkota, bukan mahkota anak-anak sekolah minggu ya. Ini mahkota duri yang durinya dari bukit di sekitar Danau Galilea. Minimal 10 cm saya pernah lihat dan saya itu saya coba-coba, bukan coba-coba tusuk, coba-coba sentuh. Kayak jarum ya Tuhan Yesus tolong. Aduh, ini duri tajamnya, lebih tajam dari pentul jarum ibu-ibu yang bukan jahit. Dan itu banyak diberikan gini, ditaruhnya bukan pelan-pelan. Maaf ya teman, maaf ya, kita kan cuma pencitraan aja, kita itu disyuting pakai IG. Habis itu saya ambil lagi, saya betulkan deh, dengan benci, kurang bagus, ambil kokak, tungkak, itu demi apa? Demi menebus saya dan kita ini yang mungkin tidak tahu terima kasih sama Tuhan Yesus. Setiap saya melihat air anggur dan bau, hati saya yang paling dalam menangis. Sebeginikah umatnya kita. Saya bilang kita yang saya tidak ingatkan dengan korban Yesus. Natal hanya sebuah season ada di dunia,
gambar apa? Misalnya season. Tapi sebenarnya penebusan Kristus Yesus yang sudah terjadi adalah alasan, reason. Sehingga kita nggak ada alasan untuk bermacam-macam di Tuhan. Tuhan, jaga rumah saya ya. Kalau tidak jaga rumah saya nggak ke gereja. Tuhan, jaga BABI saya baru piara 100 ekor. Sudah beranak lagi. Kalau tidak, nanti saya ada kasih buat Tuhan. Tuhan diancam, dan itu saya yakin mesti ada di sana sini mungkin ada. Mengancamnya dengan kalau Tuhan tidak ikuti kata-kata saya mau. Padahal baru dimulai dia nyanyi. Maaf setia sampai melayani seluruh hidupku. Omonganmu tidak semulus tindakanmu. Bicara kita lebih mudah daripada sikapmu. Dan manusia di luar sana yang tidak percaya Yesus menunggu kesaksian hidup saya dan kita. Mereka akan terima Yesus tanpa diinjili. Saya melihat Bapak orang Kristen, sikap yang baik, dihina tetap mendoakan, dicaci maki tetap bersyukur. Mungkin ekonomi pas-pasan, tapi masih memuji Tuhan. Apa rahasianya Pak? Bapak yang sederhana hanya ngomong, teman, sudah 25 tahun kau bersama aku, walaupun tidak bisa ngopi setiap hari, hanya sekali sebulan, itu pun hanya di teras, kopi hanya 2.500, atau kau beli kopi sasetan. Tapi kau lihat hidupku, pernahkah aku memaki dan bersyukur kepada Tuhan Yesus? Tidak pernah. Dia tak pernah mengajak, tapi dia selalu bersaksi dari hidupnya. Sang bapak temannya ini yang sudah sama tua, dia bilang begini suatu kali, kawan, yang hari Minggu aku mau ikut kamu ke gereja. Aku mau ikut dan mau kenal Tuhan, siapa yang bisa menaklukkan hidupmu sebegini luar biasa dan setia kau sama Tuhan. Aku mau kenal siapa Yesus itu. Oke, bro, silakan datang. Datanglah dia, dan rupanya itu adalah pertemuan yang kedua terakhir sebelum Bapak ini mati. Apakah dia bersyukur? Dia bersyukur. Jangan iri sama penjahat di salib. Dia tidak perlu ikut katekumen, ikut KKR. Dia tidak perlu ikut bimbingan prabaptisan, bimbingan pranikah. Dia cukup ngomong dengan satu kalimat, jika engkau ada Allah dan kembali lagi, bawalah aku bersama-sama engkau. Yesus langsung ngomong, dia sudah begini, daftar dulu di kartu keluarga jemaat Gajah Mada, baptis dulu 3 bulan, bimbingan prabaptisan, setia dulu, duduk di bangku, nanti boleh jadi WL, jadi singer, jadi main musik, jadi pelayan, setia dulu 5 tahun, keburu mati ya. Yesus masih ngomong gini, hari ini engkau bersama-sama di Firdaus. Saya termasuk orang yang iri dengan orang. Tidak perlu capek-capek sekolah teologi 5 tahun, jadi praktik belasan tahun, masih ada di bumi, masih harus berjuang. Betul? Kita sama-sama berjuang benar, supaya pada akhirnya kita sampai di finish. Orang ini hanya ketemu Yesus sekian jam. Yesus langsung ngomong sebagai Tuhan yang berdaulat, hari ini juga engkau bersama-sama di Firdaus. Apakah Bapak Ibu kita ada ini sama orang ini? Saya ini. Betapa bersyukurnya dia tidak harus melewati sekian puluh tahun gelombang kita hidup dalam dunia suka dan duka. Tapi itu adalah satu di antara sekian miliar contoh yang tidak bisa kita tiru. Dan inilah kita sekarang sebagai orang Pontianak, nikmatilah. Sebagai orang Indonesia, nikmatilah. Sebagai penduduk bumi, nikmatilah. Sebagai orang Asia Tenggara, nikmatilah. Yang sedang bekerja
nikmatilah. Yang belum bekerja, carilah kerjaan. Rajin-rajinlah mencari banyak peluang. Yang belum sekolah lulus, tunaikan apa yang kamu dapatkan. Karena Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tujuan The Purpose Driven Life ada bagian terkenal. Saya berdiri di sini bukan supaya untuk saya dan Bapak Lampu, saudara ya, masih sih, untuk dipermuliakan dan untuk menghitung berapa banyak pujian yang saya dapat ketika saya melayani Tuhan. Gak penting. Yang penting berapa banyak dari sikap hidupmu membuat orang lain memuliakan Tuhan. Matius 5 berkata, berbuatlah baik sehingga banyak orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatan kita yang baik bukan supaya kita masuk surga, salah. Kita sudah dapat jaminan tiket masuk surga, kan amin. Tapi kita harus berbuat baik untuk mengajak orang lain sama-sama masuk surga, kan amin. Itulah yang menjadi pokok tema tahunan kita. Fruitfulness bukan berarti kita berbuat dan kita diam-diam dan kita nikmati sendiri. Bukan. Saya akan kasih challenge. Ini bulan Januari. Minimal 1 jiwa yang bukan dari gereja lainnya, bukan dari akuarium lain pindahkan ke sini. Dari hutan rimba yang tidak kenal Yesus. Dengan kata-kata, sikap, perbuatan kita minimal 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa lama-lama, oke, 6 bulan sekali 1 orang. Bisa nggak kira-kira sebanyak ini? 3 bulan sekali 1 orang bawa 1. Bisa nggak? Berapa banyak kita sadar, dan saya juga harus sadar, belum banyak jiwa yang kita menangkan bagi Yesus sekarang kami. Dan kita dengan komannya selalu berkata, aku sudah cukup Tuhan, sudah puas. Dan panggilan kamu ranting, tugasmu berbuah, bukan tugasmu untuk mengevaluasi pokok anggur yang benar. Kebanyakan ranting malah mengevaluasi Tuhan. Tuhan kayaknya tidak boleh lahir di Bethlehem ya. Kayaknya kalau boleh lahirnya di Pontianak. Kemudian mungkin jangan dimalukan ya Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus harus lahir di istana presiden, kemudian diantar dengan rider. Tuhannya kita edit, kita revisi, kita kasih evaluasi. Mereka bilang gini, alamak ranting. Kita cuma nanti, katakan sama-sama 1, 2, 3. Kita cuma ranting. Sama-sama. Kita cuma Ranting. Jangan mau sama-sama katakan. Kita cuma ranting. Kita cuma ranting. Kita cuma ranting. Yang punya kuasa, yang punya sumber apa itu dalam bahasa aslinya apa? Apa artinya sumber? Apa? Bapakku dipermuliakan. Dan kalimat seperti ini. Kau segala. Mantap kali nyanyi itu ya. Kaulah segalanya, sedap dengan mereka di surga. Nyanyian itu dan nyanyian kita seringkali mantap. Tapi yang saya mau kita sama-sama kejar dengan kemuliaan Tuhan. Benarkah kau sudah menyatakan segalanya Tuhan di hadapan-Mu? Saat dilihat maupun tak dilihat orang, kita melakukan integritas untuk tetap menunjukkan kesetiaan kepada ajaran Yesus. Lagu ini sangat enak dinyanyikan. Kau segalanya bagiku. Hagai berkata, sebelum kau perhatikan orang lain, perhatikanlah kehadiranmu. Sudahkah sikap kita, saya tahu hidup saya juga ya, ini lagu dan firman buat saya juga, sudah sama dengan nyanyian kita? Sudahkah ada jiwa-jiwa yang tidak kenal Yesus? Minimal kita sampaikan berita tentang Injil Kristus. Atau ada orang lain yang bilang
Bapak gereja di mana? Saya gereja di Gajah Mada 45, gereja Pantai Kosta. Jam berapa Pak ibadahnya? Jam 8 pagi sampai jam 7. Karena sudah ditanya begitu, saya langsung bilang, Bapak atau Ibu, kalau memang belum ada gaji yang tetap, saya belum. Saya orang, oke, apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, cerita dia. Berarti saya tidak puas hanya dengan cerita, saya langsung tangkap ini orang. Bapak mau terima Yesus? Cepat langsung ikutin kata-kata saya. Dalam nama Yesus, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sudah, itu bagian saya sudah selesai. Oke? Saya tidak, lalu saya harus konfirmasi terus. Saya ketemu, saya bimbing, tidak ketemu, saya tidak bimbing. Siapa tahu ada hamba-hamba yang marahkan dia, tidak masalah. Dia masuk gereja lain, tidak masalah. Yang penting bagian saya sudah lakukan. Saya mencoba untuk memproduktifkan hidup saya. Gak perlu saya menyuruh orang lain, nyuruh orang, nyuruh saya sendiri. Hambaku, kamu sendiri sudah berapa jiwa yang dibawa ke Tuhan sebelum kamu ngomong sama jemaat. Lihat, keren gak Tuhan Yesus? Saya sudah dituntut dulu sebelum saya ngomong seperti ini di depan bapak-bapak. Dan saya mau lakukan itu minimal lewat status saya. Banyak orang anak Tuhan, kontak saya ada 5.000. Bapak Ibu coba cek. Dan kali saya akan kasih door prize. Siapa yang kontak WA-nya paling banyak? Saya kontaknya masih sedikit, 3.551. Ada yang lebih banyak? Saya mau kasih hadiah. Yang saya kasih tahu kontak WA-nya berapa? Ada yang 5.000? Ada. Berapa? Cepat ini kamu taruh, kita kasih hadiah. Sebelum nanti mereka saya kasih apa? Nanti kita kasih apa? Tuhan kasih hadiah. Baru kontak yang banyak, apalagi satu jiwa dimenangkan. Malaikat di surga apa? Bersedih. Malaikat di surga apa? Diam-diam, cuek. Firman Tuhan berkata, satu jiwa dimenangkan. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Bapak Ibu juga bersorak-sorai. Haleluya! Tidak sesuatu ini. Satu malaikat 132.000 prajurit Asyur mati. Satu malaikat. Apa yang sekarang seluruh malaikat bersorak-sorai. Lukas 2 malam tentara Lukas di langit. Gloria in baru satu orang seperti saya ini aja tergemuruh. Ini bayangkan beribu-ribu langsung malaikat dan mereka juga gemuruh satu jiwa bertobat. Ada pernyataan kita bisa goncangkan malaikat. Mana mungkin kau manusia sederhana, kau dari dia buta lihat ada apa-apanya? Bisa. Oleh kuasa Tuhan, engkau dipakai untuk mentobatkan orang. Terima Yesus. Seluruh malaikat bersorak-sorai. Amin. Pingin surga bergoncang? Bukan karena saya hebat, tidak. Karena yang melihat ada satu jiwa di mana Yesus. Mari kita